Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dr. Uli. Kali ini kita akan membahas tanda-tanda diabetes pada usia 30-an. Maksudnya diabetes tipe 2. Kalau dulu diabetes tipe 2 biasanya mulai terjadi itu seringnya setelah usia 40-an ke atas. Nah, akhir-akhir ini di Indonesia dan mungkin di seluruh dunia juga, diabetes tipe 2 lebih sering terjadi atau makin sering terjadi pada usia 30-an mulainya. Ya, jadi kalau Anda atau orang yang Anda sayangi itu punya riwayat keluarga atau punya genetik diabetes, Anda patut waspada, berhati-hati ya supaya kita bisa menemukan lebih dini andaikan terjadi diabetes tipe 2. Dan makin cepat kita temukan, semakin cepat kita diagnosis, kita bisa mencegah supaya tidak terjadi komplikasi dan gulanya jauh lebih terkontrol gitu ya. Nah, untuk tahu apa aja kita harus waspada ya supaya nanti kalau ketemu kita bisa langsung periksa. Nah, sama-sama kita simak ada nggak 10 tanda ini pada diri Anda atau orang yang Anda cintai. Nah, kalau sekarang sudah masuk usia 30-an harus lebih waspada, terutama yang punya aktivitas cukup berat. Karena kadang-kadang tanda-tanda yang akan kita bahas ini itu sering terabaikan karena memang ya seperti kejadian biasa aja. Nah, tanda yang pertama adalah sering haus dan sering buang air kecil. Ya, tanda-tanda ini biasanya kita ketahui kalau kita sering minum tapi kok haus terus ya, atau dehidrasi, misalkan mulutnya kering atau lidahnya kering gitu ya, atau matanya juga kering. Padahal minumnya sudah cukup banyak, tapi kencingnya itu cukup sering. Bahkan beberapa orang itu sering buang air kecil di malam hari. Maksudnya ketika lagi tidur, kemudian terbangun karena pengen kencing. Dan ini tidak hanya terjadi sekali, tapi berkali-kali. Tidak hanya 1-2 malam ya, tapi sering gitu ya. Nah, sering buang air kecil ini juga terjadi di sepanjang hari ya, pagi, siang, sore hari. Tapi yang paling mengganggu dan biasanya mulai diperhatikan oleh pasien itu ketika malam hari kalau sudah mengganggu tidur. Jadi Anda patut waspada terutama yang mungkin aktivitasnya sekarang sedang padat, yang kadang suka tidak memperhatikan tanda-tanda yang kecil seperti ini. Kemudian penurunan berat badan yang misterius ya, tanda yang kedua, berat badannya turun yang tidak disengaja. Jadi tidak diet, tidak olahraga, tapi berat badannya turun ya. Turunnya signifikan, misalkan 5 kilo atau 10 kilo. Dan kebanyakan orang yang di usia 30-an ini karena berat badannya turun itu senang ya, bahkan tanpa usaha. Tapi Anda harus waspada kalau turunnya tanpa kesengajaan, nggak diet ya, nggak olahraga ya, tidak mengurangi makan, tidak puasa, tidak apa, terus tahu turun. Kita harus waspada karena ada kemungkinan tanda masalah yang lebih serius. Banyak hal yang bisa disebabkan atau ditandai dengan berat badan yang turun secara misterius. Tapi yang kita waspadai di pembahasan kita kali ini adalah diabetes ya. Berat badan turun itu bisa banyak. Bisa sakit infeksi misalkan seperti TBC atau apa. Kemudian bisa juga kanker gitu, itu juga bisa turun berat badan yang mendadak yang tidak diketahui sebabnya. Nah, kalau tadi ada tanda-tanda buang air kecil tinggi atau sering gitu ya, dan berat badannya turun, nah kita harus waspada jangan-jangan diabetes. Nah, tanda yang berikutnya adalah cepat capek ya, sering capek tapi berlebihan. Padahal sudah tidur cukup ya, sudah istirahat gitu, tapi merasa capek atau lesu terus menerus ya. Periksa darah misalkan HB-nya normal, jadi tidak anemia, terus tidurnya cukup, makannya cukup, dan ini capek terus-terusan tanpa alasan yang jelas. Ini juga bisa disebabkan oleh diabetes. Penyebabnya adalah karena ada gangguan metabolisme glukosa. Jadi kalau glukosanya terlalu tinggi di darah itu bisa bikin kita selalu merasa capek ya, dan itu energi yang harusnya masuk karena diabetes tipe 2, gula tidak bisa masuk ke dalam sel dengan normal gitu, justru malah numpuk di darah karena nggak bisa masuk ke dalam sel. Itu energi yang harusnya dipakai oleh sel itu berkurang, jadi kita sering lelah ya, capek gitu ya. Kemudian yang tanda keempat, gatal ya dan infeksi kulit yang sering kambuh. Jadi ke dokter kulit ada infeksi gitu ya, terus dikasih obat, terus sembuh, terus timbul lagi ya, terus ke dokter kulit lagi, terus sembuh lagi. Nah, begitu terus ya, sering gitu ya, curiga ada kemungkinan
diabetes. Kenapa? Karena diabetes mempengaruhi imunitas, termasuk sel-sel imun di kulit. Jadi kita lebih rentan terhadap infeksi. Nah, gatal-gatal dan infeksi kulit kambuhan ini termasuk tanda-tanda yang sering terjadi pada diabetes, terutama di daerah lipatan atau di daerah kelamin, misalkan di selangkangan, di ketiak ya, di lipat paha ya, lipat siku gitu. Kemudian tanda yang sering diabaikan adalah penglihatan kabur ya, terutama yang misalkan seperti saya, misalkan sudah dari sekolah itu sudah matanya minus. Jadi kalau penglihatannya kabur kadang-kadang tidak sadar ya. Jadi penglihatannya menurun dianggapnya karena ya mungkin minusnya bertambah gitu. Nah, tapi kalau perubahan jadi buramnya itu tiba-tiba ya mendadak gitu, itu kita harus curiga jangan-jangan gula darahnya tinggi ya. Jadi penglihatannya kabur, sulit fokus ya, gula darah itu bisa mempengaruhi lensa. Jadi kalau lensanya buram itu bisa jadi tanda-tandanya adalah penglihatan kabur yang tiba-tiba ya, kemampuan mata untuk fokus jadi terganggu. Jadi kalau udah minus terus diganti lensanya dengan yang lebih tinggi tetap tidak bisa fokus, ya kita harus cek misalkan ke dokter mata untuk lihat lensanya keruh atau jernih. Kalau keruh ya kemungkinan memang dia diabetes gitu. Nah, kemudian kalau kita ada luka, biasanya sembuh ya 1-2 hari kering gitu ya. Nah, tapi kalau ada luka terus nggak sembuh-sembuh, itu bisa jadi tanda diabetes ya. Lukanya jadi borok gitu. Nah, berikutnya tanda yang ketujuh adalah nafsu makan tidak wajar. Jadi misalnya kita jadi sering lapar ya, kalau udah makan terus jadi pengen makan lagi, sering ngemil gitu ya. Nah, itu juga curiga ya, apalagi kalau sering makan tapi berat badannya nggak naik-naik. Nah, itu kita juga harus periksa, paling nggak periksa gula gitu ya, siapa tahu memang gula darahnya udah naik. Kenapa? Karena pada pasien diabetes itu sering lapar tadi karena selnya tidak bisa dapat makan, jadi dia cari dari luar ya makan, tapi gula yang masuk itu tidak bisa masuk ke dalam sel. Jadi makannya banyak, tidak ada yang bisa masuk ke dalam sel, akhirnya berat badannya turun ya, tubuh tidak bisa menggunakan glukosa dengan efisien. Nah, satu lagi tandanya adalah mati rasa atau kesemutan, terutama di ujung kaki atau ujung tangan ya. Itu penyebabnya adalah kerusakan saraf. Jadi kalau gula darahnya tinggi terus-menerus ya, itu bisa merusak sel-sel saraf. Kalau sel-sel saraf rusak, itu dia bisa menimbulkan gejala mati rasa atau baal gitu ya, atau kesemutan. Bisa juga kalau yang parah itu bisa seperti nyeri, terbakar, seperti ditusuk-tusuk gitu ya. Itu juga bisa terjadi, namanya neuropati perifer ya, diabetes gitu. Kemudian yang mungkin sekarang lagi banyak ya, umur 30-an sudah mulai tensinya tinggi ya, hipertensi. Ini juga kita perlu curiga. Kalau tadinya baru-baru ini hipertensi, tadinya enggak gitu ya, kita juga harus cek juga sekalian gula darahnya juga. Jadi DM dan hipertensi berhubungan. Nah, ada satu namanya yang sering disebut adalah sindrom metabolik. Jadi diabetes, hipertensi, hiperkolesterol, lingkar perut itu juga berhubungan. Namanya sindrom metabolik. Jadi kita perlu pemantauan teratur. Jadi kalau misalkan Anda sering periksa, paling enggak sebulan sekali gitu ya, periksa tensi, terus periksa gula gitu. Apalagi kalau Anda punya riwayat keluarga tadi, atau misalkan Anda punya anak sekarang di usia 30-an, disarankan untuk sering memantau tensi, memantau gula darah supaya bisa mendeteksi lebih dini. Apalagi kalau sudah ada tanda-tanda yang tadi kita sebutkan ya, infeksi kulit berulang, kemudian luka tidak sembuh-sembuh ya, kemudian matanya jadi buram ya, salah satu aja. Itu bisa jadi sudah terjadi diabetes ya. Yang terakhir adalah riwayat keluarga. Nah, tadi kita sudah bahas di awal, kalau kita punya riwayat di keluarga, orang tua atau paman, bibi atau kakek nenek, itu risiko tinggi untuk kita juga bisa kena diabetes ya. Jadi perhatikan tanda-tanda yang tadi kita sebutkan ya, buang air kecil lebih sering, jadi sering makan, berat badan turun, dan lain-lain, itu perhatikan lebih cermat. Dan lebih bagus lagi kalau kita sering periksa sendiri tadi tensi ya, gula darah, paling nggak sebulan sekali untuk memantau, siapa tahu ya terjadi perubahan yang signifikan. Dan kalau ternyata memang ketika kita pantau ada tanda-tanda yang tadi kita sebutkan, segera konsultasi dengan dokter supaya Anda bisa menangani lebih dini supaya tidak terjadi komplikasi dan hal-hal yang tidak diinginkan.
Oke, cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Saya Dr. Uli. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Dr. Uli dan saya sangat senang bisa belajar dan berbagi dengan Anda. Salam hidup sehat dan mulia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan ikuti media sosial kami sehingga Anda tidak akan melewatkan ilmu berguna lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.